Regan tidak lagi melihat rambut panjang yang terurai. Rambut istrinya berubah drastis. Tetapi itu tidak penting, yang terpenting adalah Gianna pulang dengan selamat. Tidak protes jika semalaman hanya mendapatkan punggung dan tatapan sinis. Dia juga ikut andil atas permasalahan yang terjadi, yakni tidak berterus terang sejak awal. Gianna mendadak membalikkan badan, sehingga posisi keduanya berhadapan. Regan melihat kedua mata istrinya yang basah. Gianna. Regan mengusap pipi yang basah milik Gianna. Gianna memegang lengan Regan. Maaf, aku sangat frontal. Nggak bisa berpikiran jernih. Ngambek mulu, katanya pelan. Regan tersenyum tipis. Sekarang jemari tangannya menyingkirkan helai rambut, diselipkan di belakang telinga Gianna. Seharusnya aku berpikir, Mas nggak mungkin berkhianat. Rela kehilangan harta demi aku, imbu Gianna. Pikiranku berkabut gelap seketika, saat membaca pesan dari Patricia. Jari telunjuk Regan menutup bibir Gianna. Set, sudah. Aku mengerti, Gi. Maaf juga, rambutnya sengaja dibabat abis. Gianna tidak berani menatap manik mata Regan. Nggak masalah, Gianna. Aku nggak keberatan sama sekali. Kamu tetap Gianna istriku. Rambutmu bisa panjang lagi, sahut Regan, mengecup kening Gianna. Kita jadikan pembelajaran, supaya saling terbuka. Tadi tidur kenapa pintu pagar dan rumah dibiarkan terbuka? Kalau ada orang jahat yang ingin mencelakai gimana? Nggak sempat mikir itu, Gi. Aku kelelahan dan ketiduran begitu aja, jelas Regan, perasaannya sekarang jauh lebih baik. Dia ketiduran setelah ketiga kalinya mencari keberadaan Gianna. Gianna menguap, mulai mengantuk karena pikirannya sudah tenang. Tidur. Kamu pasti juga lelah. Karena minggat juga butuh tenaga besar, canda Regan setengah menyindir istrinya. Gianna tergelak, setelah itu berkata, aku jalan ke sana kemari nggak punya tujuan, pikiran buruk tambah bikin gila. Setelah bercerita tentang seseorang yang mengirim foto Regan di lobi hotel, Gianna tidak dapat menahan lagi rasa kantuk. Regan merengkuh kepala Gianna, rebah di dadanya. Diciuminya puncak kepala sang istri, lalu ikut terlelap. Keesokan harinya Gianna bangun terlebih dahulu. Memasak sarapan yang mudah, sayur sop ayam, sambal tomat, dan tempe goreng. Selesai masak, dia membersihkan debu menggunakan vacuum cleaner. Kemudian beralih menjemur pakaian. Sayang, jangan capek-capek, tegur Regan yang baru saja bangun tidur, berdiri di ambang pintu belakang. Rambutnya acak-acakan, matanya ada lingkaran hitam yang samar. Nggak capek, setelah ini palingan duduk dan rebahan sampai bosan, sahut Gianna. Mas berangkat jam berapa? Jam 8 atau agak siangan dikit, jawab Regan, merasa kurang enak badan. Regan berbalik, karena mendengar suara pagar yang diketuk-ketuk. Dia mengintip dulu dari tirai jendela. Tampak Rita berdiri di balik pintu pagar yang digembok. Bentar, Ma. Teriak Regan setelah membuka pintu. Dia harus mengambil kunci gembok terlebih dahulu. Gi, kunci pagar di mana? Di atas meja. Meja apa, Gia? Meja televisi, Mas, jawab Gianna. Regan menyambar kunci di meja televisi. Bergegas keluar rumah, membuka pintu pagar. Semalam sempat memberitahu Rita bahwa Gianna sudah pulang. Istrimu mana? Tanya Rita, yang langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara 2 kantong plastik berisi buah jeruk dan keripik pisang diletakkan begitu saja di dekat pintu rumah. Sedang menjemur pakaian, Ma, jawab Regan, mengambil alih 2 kantong plastik, dibawanya masuk ke dalam rumah. Gianna muncul dari arah belakang. Tersenyum kaku karena malu pada mertuanya. Malu ketahuan minggat. Kamu nggak apa-apa, Gia. Rita menangkup kedua pipi Gianna. Aku baik, Ma. Maaf membuat Mama khawatir, ucap Gianna. Lain kali, kalau mau minggat ajak Mama, seloroh Rita. Mama ini ada-ada saja.
Itu namanya bukan minggat. Giana tidak tersinggung sama sekali. Hanya Rita yang tahu mengenai drama kaburnya Giana karena kesalahpahaman. Rita tidak memberitahu Lisna dan Adi. Rita tidak berlama-lama di rumah kontrakan itu. Dia hanya memastikan kondisi Giana dan memberikan nasihat. Regan makin merasa pusing ketika Rita berpamitan pulang. Tubuhnya terasa pegal sekali dan suhu badannya meningkat. "Mas, kok nggak habis?" tanya Giana, karena Regan tidak menghabiskan sarapan. "Nggak selera, Gi. Bukan karena makanannya yang nggak enak, aku pusing," keluh Regan. Giana menyentuh kening Regan, suhu badan suaminya cukup tinggi. Perempuan yang mengenakan daster berbahan kaos itu mengambil obat penurun panas. "Periksa ke dokter, Mas." Giana terlihat cemas sekali. "Aku hanya perlu minum paracetamol dan istirahat. Nggak perlu cemas." Regan meminum obat yang diberikan Giana, lalu beranjak ke kamar. Giana menyiapkan kompres dulu, kemudian menyusul Regan ke kamar. "Mas, aku kompres ya." Giana duduk di sisi tempat tidur. Meletakkan handuk kecil hangat yang dilipat di kening Regan. "Gara-gara aku Mas sakit," sesalnya. "Bukan karena kamu, Gi." Giana memandangi suaminya. Semalam Regan cerita mencari Giana sebanyak 3 kali, di tengah cuaca yang tidak menentu. "Aku istirahat dulu ya," ucap Regan, memejamkan matanya. Giana hanya mengangguk. Hari itu, Regan tidak bekerja. Suhu badannya mulai turun, namun kepala masih terasa berat. Mulut terasa pahit. "Mas mau makan apa?" tanya Giana, karena Regan menolak makan dan hanya minum. "Tadi hanya makan secuil lapis legit." "Entah. Nggak ada yang enak," lirih Regan. Dia malah memindah kepalanya di atas pangkuan Giana. Kedua tangan melingkar di pinggang istrinya. Giana mengusap-usap lembut rambut Regan. Dijumputnya naik ke atas lalu dilepas. Rambut suaminya mulai memanjang, sepertinya belum ada niat untuk cukur. "Papa nggak sabar nunggu kamu, Dek," ucap Regan. "Papa sekarang harus makan dulu. Supaya lekas pulih," ujar Giana. "Aku pengen bubur kacang ijo." "Aku belikan, Mas." "Nggak jadi, Gi. Kamu harus jalan ke depan," sergah Regan. "Nggak apa-apa." Giana mencoba berdiri tapi ditahan Regan. "Mas, cuma jalan 5 menit, kok. Jangan terlalu manjain aku, nanti aku bisa ngelunjak." "Makan yang ada aja deh," ucap Regan, kepalanya kembali berbaring di atas bantal. Giana berdiri, dia memakai celana training dan jaket rajut. "Mau kemana?" "Beli bubur kacang ijo." Giana lekas berjalan keluar kamar. Untuk jaga-jaga dia mengambil payung. Biasanya jam 5 sore, lapak penjual bubur kacang hijau sudah buka. Tapi ternyata tidak buka. Giana pun ke warung terdekat membeli kacang hijau, santan instan, ini terpaksa karena tidak mungkin beli kelapa parut, dan gula merah. "Mbak Giana," seru Mbak Sri, tetangganya itu tergopoh-gopoh menghampiri. "Iya, Mbak. Mau ikutan arisan RT nggak?" Gimana ya, Mbak? Aku bukan asli warga sini." Giana meragu. "Nggak apa-apa, Mbak. Misal pindah, kan, bisa nitip ke aku." "Aku yakin Mbak Giana itu amanah," bujuk Mbak Sri. "Hitung-hitung biar lebih akrab dengan tetangga lain." "Ah, baiklah. Beritahu saja kapan mulainya." "Maaf, suami sedang sakit, mau masak dulu," kata Giana. "Iya, Mbak." Giana melangkah masuk ke dalam rumah. Untuk mempercepat memasak kacang hijau, dia menggunakan panci presto. Kacang hijau dan gula merah dimasukkan ke dalam panci presto, akan direbus selama 15 menit, dimulai saat suara panci terdengar menjerit. Giana melongo ke dalam kamar, suaminya tidur dalam posisi miring. Karena tidak ingin mengganggu, Giana duduk sendirian di kursi meja makan. Dia membaca novel yang dibelinya dari toko online. 5 menit kemudian, terdengar suara ponsel milik Regan. Giana masuk ke kamar.
Tampak suaminya sudah menerima panggilan masuk. Giana yang berdiri di ambang pintu hanya mendengar pembicaraan Regan. "Halo, Charlie. Maksudnya, operasi otak. Butuh persetujuan keluarga. Berarti aku harus datang ke rumah sakit." "Oh, nggak harus sekarang. Ingin bertemu." Regan menaruh ponsel di meja lampu. "Apa yang terjadi, Mas?" tanya Giana. "Pak Akma kemungkinan dioperasi. Butuh persetujuan keluarga. Sedangkan saudaranya sedang di luar negeri," jelas Regan. "Harus secepatnya operasi, Mas." "Enggak, sih. Karena kondisinya menurun, jadi menunggu lebih membaik." Regan menghela napas, lalu dia bertanya karena mendengar suara mendesis dari panci presto. "Kamu masak apa, sayang?" "Kacang ijo. Penjualnya libur. Jadi aku masak sendiri," jawab Giana, kembali ke dapur. Mematikan kompor. Regan menyusul ke dapur. Dia mengeluh, karena bimbang haruskah ke Jakarta. "Datang saja, Mas. Kalau berat, anggap saja demi kemanusiaan," sahut Giana. Kata Charlie, "Pak Akma juga ingin bertemu." Giana berdiri di belakang Regan, mengusap kedua bahu suaminya. "Menurut aku, lebih baik Mas jenguk Pak Akma. Entar kamu sendirian. Aku mau ikut. Sekalian ketemu Ibu dan Mbak Mae," ujar Giana. Mereka terdiam. Giana beralih membuka penutup panci presto karena uap panasnya sudah hilang. Memasukkan santan, lalu mengaduk-aduk pelan, lalu menyalakan kompor lagi. "Kita ke Jakarta ya, Mas. Siapa tahu." Giana menggantungkan ucapannya. Regan mengerti ucapan Giana. Karena menurut Charlie, sang kakek mulai berhalusinasi, seperti sedang berada di luar negeri atau sedang bekerja. Kondisi tersebut cukup parah. "Kita akan berangkat lusa. Aku harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda," putus Regan pada akhirnya. 15 menit berlalu, Giana menyajikan semangkuk bubur kacang hijau buatannya. "Lupa nggak aku beri jahe," ujar Giana. "Nggak apa-apa, kebetulan aku nggak suka bubur kacang hijau yang ditambahi jahe," ungkap Regan. "Ini enak kok, makasih ya." "Sama-sama, Mas. Aku tidak ingin melihat dia." Lelaki tua yang terbaring di atas ranjang, yang tubuhnya dipenuhi alat medis, menunjuk perempuan hamil. "Giana istriku, dia akan tetap di sampingku." Giana melepas genggaman tangan Regan, berbisik pelan, "Aku lebih baik menunggu di luar, Mas." Regan mengikuti istrinya keluar kamar rawat inap. Sempat terjadi perdebatan, karena Giana memutuskan akan ke rumah ibunya. "Mas, beliau sedang sakit. Bagaimanapun, Pak Akma adalah kakekmu. Untuk sementara aku akan nginep di rumah ibu," kata Giana. "Jadi ada teman." Giana. "Mas, kamu dan Mama dibutuhkan di sini." Dan, percakapan itu terjadi 3 hari yang lalu. Saat pertama kali datang ke rumah sakit. Sore itu Giana kembali ke rumah sakit mengantar makanan dan pakaian bersih. Regan dan Rita menunggui Akma di kamar VIP. Dari cerita Charlie, 1,5 bulan yang lalu Akma sering mengeluh pusing. 4 hari berturut-turut pusing yang dirasakan tidak kunjung reda, Charlie pun membawa Akma ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang hasilnya sangat mengagetkan. "Hei, Mas," sapa Giana. Regan yang duduk di sofa menoleh. "Masuk, Gi." Giana menolak, lebih memilih berdiri di dekat pintu. "Bagaimana kondisinya?" "Kondisinya makin parah," jawab Regan, menghampiri istrinya yang tidak mau masuk. Giana bisa mendengar dengkuran yang keluar dari mulut Akma. "Tidurnya mendengkur gitu, Mas. Dari semalam, kakek Akma mulai mendengkur dan tidur terus. Harus dicubit di bagian dada baru bisa terbangun, tapi setelah itu tidur lagi." Regan bersandar di tembok yang dingin. Giana memeluk suaminya, walaupun terjadi perang dingin dengan Akma. Ada kabut kesedihan di kedua mata Regan. "Gi, kapan datang?" tanya Rita, yang baru saja masuk ke kamar rawat inap.
10-an menit yang lalu, Ma, jawab Giana, mengurai pelukan. Lebih baik kamu segera pulang, Giana. Rumah sakit ini banyak penyakit, nggak baik untukmu dan janinmu, saran Rita. Iya, Ma. Giana menuruti keinginan Rita. Regan mengantar sampai ke lobi depan rumah sakit. Mas, jaga kesehatanmu, ucap Giana sebelum masuk ke taksi. Iya, kau juga, sahut Regan. Tangan Giana melambai sebentar pada Regan. Taksi pun mulai meluncur menuju rumah kontrakan Wening. Taksi yang mengantar Giana tiba 30 menit kemudian. Dengan hati-hati Giana turun. Makin hari, makin terasa berat kandungannya. Si kecil Davi yang berusia 1 tahun lebih menyambut Giana di depan pintu. Kedua tangannya menjulur ke atas minta digendong. Yang minta gendong. Udah bobo siang belum? Giana mengangkat tubuh Davi yang dengan cepat dicegah Maena. Kamu tuh sedang hamil, Gi, kata Maena, menarik tubuh Davi ke dalam gendongannya. Nggak apa-apa, Mbak. Kandunganku kuat kok, tukas Giana, duduk di kasur depan televisi, yang jadi tempat tidurnya selama menginap. Tetap harus jaga-jaga, omel Maena. Gimana kondisinya Pak Akma? Buruk. Penyakit kanker memang mematikan. Iya, betul. Didiagnosa 1 bulanan yang lalu, sekarang kondisinya memprihatinkan, kata Giana seraya menumpuk 2 bantal, lalu berbaring miring. Davi ikut-ikutan rebah di belakang Giana. Gimana proses perceraianmu, Mbak? Tanya Giana. Cukup lancar. Maena ke dapur mengambil irisan jambu kristal. Sepertinya hanya keajaiban yang bisa membantu Pak Akma. Giana mengambil 1 irisan buah jambu kristal. Mengunyah pelan-pelan. Rasanya manis dan segar. Kamu nanti malam tidur di dalam kamar aja, Gi. Maena memberikan buah kristal pada Davi, tapi batita itu tidak mau. Tidak enak, katanya. Enggak, Mbak. Di sini aja. Apa Pak Akma udah minta maaf sama Regan? Tanya Maena. Sudah. Sama kamu. Giana mengembuskan napas berat. Aku udah ikhlas, Mbak. Sebenarnya sangat menyedihkan, karena Akma sangat membenci dirinya. Tetapi Giana hanya bisa pasrah. Kamu tuh baik banget, Giana, puji Maena, sekarang Davi minta dipangku. Aku ini tukang ngambek, Mbak. Giana tertawa sumbang. Sumbu pendek, off terus. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Timpal Maena. Waktu bergulir cepat menjadi malam. Giana tidur seusai makan malam dan sempat mengobrol dengan Wening. Giana juga sempat menelepon Regan, merasakan kenyamanan saat mendengar suara suaminya. Pukul 1 dini hari, lelapnya terganggu oleh ponsel yang bergetar. Giana sempat linglung mencari keberadaan ponselnya yang ternyata tertutup selimut. Kedua mata Giana menyipit, membaca nama kontak yang tertera di layar ponsel. Mas Regan, halo. Giana menguap panjang. Kakek meninggal dunia, Gi. Kamu nggak perlu ke rumah sakit, Gia, ucap Regan melalui sambungan telepon. Tapi, Mas. Giana, sangat riskan jam segini kamu keluar rumah. Besok pagi saja, kamu langsung ke rumah duka. Kita bertemu di sana. Baiklah. Aku akan segera mengabari lagi. Sambungan pun berakhir, Giana menarik napas dalam-dalam. Diakui memang rawan keluar dini hari. Pesan taksi kemungkinan agak susah. Mendadak lampu menyala terang, Wening tampak berdiri di dekat pintu kamar. Ada apa, Giana? Tanya Wening. Pak Akma meninggal dunia, Buk, jawab Giana. Wening mengucapkan lirih belasungkawa. Aku disuruh ke rumah duka pagi hari, Buk. Karena Mas Regan khawatir sekarang dini hari. Ibu akan menemanimu. Sabar, 4 jam lagi matahari terbit. Mau minum teh atau mau makan sesuatu? Wening menyalakan lampu dapur. Boleh, Buk. Giana menyibak selimut, duduk di kasur. Merapikan rambutnya yang pendek menggunakan jari jemari tangan. Kelebihan rambut pendek, kadang tidak memerlukan sisir.
Tidak lama berselang, Maena juga keluar kamar. Dia mengucek-ngucek mata. Semoga diterima di sisinya, katanya melangkah menuju kamar mandi. Karena tadi lamat-lamat mendengarkan pembicaraan antara Giana dan Wening. Giana meraih cangkir teh yang diberikan Wening. Menyeruput teh hangat pelan-pelan bersamaan dengan suara notifikasi pesan. Regan, jam 7 pagi, Charlie akan menjemputmu, Gi. Dia yang akan mengantar langsung ke pemakaman Heaven Hills. Giana, iya, Mas. Bu, jam 7 pagi ada orang yang akan menjemput kita, ucap Giana. Dimakamkan di mana, Gi? Tanya Wening. Pemakaman Heaven Hills. Pemakaman orang kaya itu, celetuk Maena. Mending tidur lagi, Giana. Jangan sampai sakit dan lelah, ingat si dedek di dalam perut. Apa yang dikatakan Mae benar. Lanjutkan tidur dulu. Wening masuk ke kamar, menyusul Maena. Giana meletakkan cangkir di meja, berbaring lagi dan mencoba tidur tapi tidak bisa. Kedua matanya betah melek sampai fajar menyingsing. Maena tidak ikut ke pemakaman, karena tidak ada yang menjaga Davi. Wening dan Giana menunggu jemputan yang tidak kunjung tiba, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7.10. Giana mencoba bersabar, mungkin terkendala sesuatu di jalan. Entah terjebak macet, atau kendaraan yang mogok. Duduk, Giana, tegur Maena, karena Giana yang mondar-mandir. Perempuan yang mengenakan kemeja hitam itu tidak mendengarkan ucapan sang kakak. Giana resah karena ingin segera bertemu dengan Regan. Mobil sedan putih merapat, terlihat lelaki berpakaian serba hitam turun, membukakan pintu mobil belakang. Giana dan Wening segera masuk ke mobil. Wening memilih duduk di dekat sopir. Perjalanan yang ditempuh lebih dari 1 jam, melewati jalan tol supaya lebih cepat. Mereka tiba saat jenazah sudah diturunkan ke liang lahat. Giana mendekati Regan, berdiri di sebelah sang suami tanpa bicara untuk menghormati prosesi pemakaman. Regan merangkul pundak Giana sampai jenazah Akma tertutup tanah menjadi gundukan makam. Nisan sementara kemudian dipasang. Rita mulai menaburkan bunga mawar merah dan putih di atas pusara makam. Regan melepas pundak istrinya, membimbing Giana supaya juga ikut menabur bunga. Prosesi pemakaman telah usai, para pelayat mulai meninggalkan area pemakaman. Regan menggandeng lengan Giana, berjalan menuju area parkir mobil. Gan, ada pengacara yang ingin bicara, kata Rita. Kita ke rumah kakek terlebih dahulu. Giana masih belum bicara. Karena baik Regan maupun Rita tampak lelah dan sedih. Bagaimanapun, sejahat apapun, Akma tetap keluarga. Sampai di kediaman Akma, Giana lebih memilih menemani Wening di ruang tamu. Sementara Regan dan Rita ke ruang kerja bersama pengacara. Gi, seharusnya tadi ibu pamitan pulang dulu, ujar Wening yang merasa tidak nyaman di rumah itu. Nggak lama, Bu. Nanti diantar Mas Regan, sekalian aku ngambil pakaian, kata Giana. Aku ke kamar mandi dulu. Giana beranjak dari kursi. Mencari-cari kamar mandi. Langkahnya terhenti di dekat ruang kerja, karena pintunya terbuka bisa mendengar dengan jelas obrolan. Pak Akma meninggalkan warisan rumah, uang di bank, dan harta benda lainnya. Surat wasiat terakhir, untuk cucu satu-satunya, kata si pengacara. Yakni Pak Regan. Tapi apa? Tanya Rita. Pak Akma tidak mengizinkan dan tidak memperbolehkan harta itu diwariskan pada cicitnya. Hah? Regan tertawa getir. Aku tidak membutuhkannya. Mama, silakan urus harta itu, bisa disumbangkan ke yayasan, panti asuhan. Mama kelola saja. Giana hendak berbalik, tapi sial, Regan sudah keluar dari ruangan itu. Aku kebelet pipis, kamar mandinya di sebelah mana, Mas? Tanya Giana. Ayo, aku antar. Regan meraih pergelangan tangan Giana, mengantar ke kamar mandi. Giana masuk ke kamar mandi, menuntaskan buang air kecil. Saat keluar,
Regan masih menunggunya. Mas, kita. Maafkan kakek, Gi. Regan memeluk erat istrinya. Maaf. Nggak apa-apa, Mas. Aku nggak bisa memaksa seseorang menyukaiku. Nggak apa-apa, tutur Giana, menepuk-nepuk punggung suaminya. Asal bukan kamu orangnya, Mas. Tadi mau bicara apa? Kita malam ini nginep di mana? Di hotel, kan? Iya. Besok siang kita balik ke Semarang. Urusan di sini, biar mama yang ambal-ambel. Aku harus kembali kerja, kata Regan, yang terpaksa hanya memenuhi pesanan yang sudah masuk. Dia mempercayakan urusan produksi pada Tejo. Regan ikut turun, untuk menghargai keluarga istrinya. Dia bisa saja menunggu di dalam mobil karena Giana hanya mengambil pakaian. Mae, tolong buatkan kopi untuk Regan, perintah Wening. Nggak perlu, Bu, cegah Regan. Semalam aku banyak minum kopi. Hari ini ingin bebas dari kafein. Regan duduk di kursi teras, menunggu Giana yang mengemasi pakaian. Dia menyandarkan punggung, dan meluruskan kedua kakinya. Regan mengantuk, hanya sempat tidur 2 jam. Pepe Emma. Agak terkejut ketika Davi memegang lengannya. Batita itu mengajak bicara dengan bahasa yang tidak jelas. Apa kabar, Davi? Regan mengangkat tubuh kecil Davi ke atas pangkuannya. Ah, kabarnya baik ya. Davi duduk anteng di pangkuan Regan, kepalanya rebah di dada. Sementara kedua matanya mulai redup. Davi, ayo tidur. Lah udah molor di pangkuan Om Regan, ucap Maena. Om Regan juga ngantuk, seloroh Giana yang muncul di belak Maena, membawa tas pakaian. Maena mengangkat tubuh Davi ke dalam gendongannya. Aku pamit dulu, Bu. Giana. Sampai kempa lagi saat kamu ketinggalan, Tukasina. Aku. Tingu. Bye, Davavi. Giana mencolek pipi gembul Davi. Regan mengambil alih tas pakaian Giana. Dia juga berpamitan pada ibu mertua dan kakak iparnya. Selama perjalanan menuju hotel, pasangan suami istri tidak bicara. Karena Regan tertidur di bahu Giana. Charlie yang menyetir mobil. Giana membangunkan Regan begitu sampai di hotel. Keduanya menuju ke kamar di lantai 3. Karena masih mengantuk, Regan berbaring di tempat tidur. Tapi dia urung merajut mimpi karena ingin ngobrol dengan istrinya. Mereka terpisah sementara karena Regan selama 24 jam dalam 5 hari berada di rumah sakit. Mas, boleh aku menyampaikan pendapat? Giana berbaring di sebelah Regan. Mengenai apa? Harta warisan Pak Akma. Mungkin Mas bisa memberikan sedikit untuk Charlie yang telah lama mendampingi, jelas Giana. Aku juga sempat memikirkan itu, Gi. Regan miring menghadap Giana, mengusap perut yang makin membesar. Mas sungguh nggak mau menerima warisan itu. Nggak. 1 sen pun, aku nggak ingin menyentuh harta itu. Aku bisa menghasilkan uang sendiri, walaupun nggak bisa sekaya dulu, jawab Regan. Untuk apa menerima warisan dari orang yang membenci istri dan anakku, yang bahkan belum lahir? Giana tersenyum, dia tidak akan pernah meragukan kasih sayang Regan untuk dirinya. Kenapa punggungnya? Tanya Regan melihat Giana yang menggosok-gosok punggung. Pegel, keluh Giana. Regan lebih mendekat, menjulurkan tangannya melewati pinggang Giana. Mengusap-usap punggung belahan jiwanya. Mas, nggak perlu. Mas sendiri juga capek, ujar Giana. Hanya usap-usap. Bukan yang lain. Konten yang diusap-usap telah dihapus untuk sesuai dengan pedoman YouTube Ruang Regan. Mulai. Giana mendelik sewot. Mempunyai asisten rumah tangga baru terrealisasi. Seorang perempuan berusia 50 tahunan, duduk di kursi ruang tamu. Perawakannya kurus, kulitnya gelap, dan rambut ikal rapat. Nggak nginep, datang jam 7 pulang siang, ucap Giana. Cuci, setrika, ngepel, nyapu. Untuk masak nggak perlu. Setiap hari Sabtu Minggu libur, kecuali aku minta datang. Nggih, Mbak. Maaf, untuk gaji berapa ya? Maaf,
ucap perempuan yang sering dipanggil Mak Inah. 1.400.000 rupiah, jawab Giana. Sebenarnya dia tidak tahu berapa tepatnya upah Art. Dia harus bertanya pada Rita mengenai hal itu. Mulai kerja kapan, Mbak? Besok bisa. Bisa. Mak Inah tersenyum semringah. Terima kasih sebelumnya. Saya permisi dulu. Giana ikut berdiri. Mak Inah mengendarai motor jadul warna merah. Tidak ada plat nomor yang tertempel di badan motor. Nggak bahaya naik motor gitu, Mak? Saya lewat gang-gang, Mbak. Aman dari razia. Mak Inah terkekeh. Hati-hati. Usia kandungan Giana sudah memasuki 9 bulan. Perkiraan lahir 7 hari lagi. Persiapan menyambut si bayi sudah 100%. Box bayi dibuat oleh Regan sendiri, yang diletakkan tepat di samping ranjang. Baju-baju bayi berbagai macam warna tersimpan rapi di lemari. Giana menguncir rambutnya yang menyentuh bahu. Lalu mencuci kedua tangan di wastafel. Dia akan melakukan perawatan wajah, maskeran. Wening, Ibu, berangkat nanti malam. Naik bus saja. Giana menghela napas panjang membaca pesan dari ibunya. Wening tidak mau naik pesawat dengan alasan tidak terbiasa dan takut. Giana, kalau udah sampai langsung telepon ya, Bu. Kamar sebelah sudah dipersiapkan untuk Wening, yang berencana tinggal 2 mingguan menemani Giana sebelum dan pasca lahiran. Usaha Regan makin berkembang. Kesibukannya pun makin bertambah. Harta warisan Akma sebagian dikelola Rita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sebagian lagi telah diberikan kepada yayasan dan panti-panti. Charlie diberikan sejumlah uang dan mobil sebagai hadiah. Terdengar suara pintu terbuka. Giana yang hendak duduk di teras belakang, merasa ketakutan. Masak siang-siang ada hantu. Giana, panggil Regan. Loh, Mas. Tumben sudah pulang. Perasaanku nggak enak saja, Gi, sahut Regan yang mulai waspada dan siap siaga. Masih semingguan lagi, Mas, sahut Giana. Kata dokter bisa lebih cepat dari HPL. Regan membuka kulkas, mengambil minuman kaleng rasa cincau. Ibu kapan datang? Besok pagi udah nyampe, terang Giana yang memegang mangkuk berisi masker wajah. Sementara Rita juga hanya bisa bolak-balik, tidak bisa menemani Giana seharian. 3 hari terakhir tidak datang karena pilek, khawatir menulari. Itu apa? Regan menunjuk dengan dagunya. Masker wajah, Mas. Hawanya panas gini, butuh yang adem-adem mukanya, ujar Giana. Perlu nambahin AC? Nggak perlu. 1 di kamar cukup, tukas Giana. Regan duduk di sebelah Giana memperhatikan istrinya yang sedang memoles wajah dengan cairan mirip adonan tempe mendoan. Kalau butuh perawatan, ke salon saja. Berapa sih harganya? Celetuk Regan, masih mengawasi istrinya. Pipi Giana yang cenderung tirus, sekarang cubi. Tergantung. Tergantung gimana? Tanya Regan, pura-pura tidak tahu. Padahal sedikit paham. Banyak jenisnya, Mas. Nggak bisa jelaskan secara terperinci. Ada yang muka aja dan ada perawatan untuk seluruh badan, terang Giana. Regan kemudian mengatakan tentang rumah yang jauh dari kota harganya lebih murah. Dia ingin mempunyai kediaman yang lebih asri. Mau tinggal di desa. Kalau bisa sih yang dekat sama tempat usaha. Setengah jam, Gi. Nggak jauh-jauh amat, jelas Regan. Giana mengangguk. Maskernya mulai kering, jadi tidak bisa bicara. Nanti retak. Nanti kita jalan-jalan ke sana, lihat-lihat saja dulu, kata Regan. Giana mengangguk-angguk lagi. Kamu nggak bisa bicara. Giana mengetik di ponsel, mengatakan bahwa tidak bisa bicara karena masker mulai kering. Giana mengetik lagi, mau ikutan maskeran? Boleh. Regan setuju. Dengan cekatan, Giana memoles wajah Regan. Sehingga muka suaminya berubah putih semua. Selfie, Gi, ajak Regan, merangkul bahu istrinya untuk berfoto bersama.
Giana perlahan beranjak dari kursi. Karena sudah lewat 15 menit, dia membilas masker. Mendadak dia merasakan perutnya mengencang dan mengeras. Duh. Giana agak membungkuk dan memegangi perut. Dia bernapas lega, karena kembali rileks. Lalu melanjutkan membasuh wajahnya dengan air. Perutnya kembali mengencang dan mengeras. Mas. Regan langsung masuk ke kamar mandi. Ada apa? Dede mau lahir. Giana meringis menahan rasa kontraksi. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan pelan-pelan seraya berjalan keluar kamar mandi. Regan yang panik menelepon Rita. Setelah itu mengambil tas yang sudah disiapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Mas, tenang. Ujar Giana. Ini udah tenang. Dibantunya sang istri naik mobil pick-up. Lantas dia mulai menyalakan mesin kendaraan. Mas. Aku udah tenang, Gi. Tarik napas buang napas, sela Regan, mobil mulai melaju cepat. Khawatir istrinya brojol di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Bukan itu. Maskernya masih nempel. Regan mengaca sebentar di spion, wajahnya seperti menggunakan topeng putih. Aduh.